Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat, walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana analisa dalam negosiasi dalam suatu film. Terlihat dengan jelas di depan layar ini dua orang ataupun bisa juga berkelompok atau dua pihak yang sedang berunding. Nah, jadi kita akan membahas negosiasi. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Nurjatan Salida dari mahasiswa Vokasi Akuntansi Universitas Indonesia tahun 2020. Sebelum masuk ke topik yang akan kita bahas, kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan negosiasi. Jadi negosiasi adalah proses perundingan antara para pihak yang berselisih atau berbeda pendapat tentang suatu permasalahan. Hal ini diungkapkan oleh KBBI. Ini dia adalah topik yang ingin kita bahas, yaitu mengenai analisa negosiasi. Nah, apakah ada yang bisa menebak apakah yang dimaksud dalam gambar tersebut? Ya tunggu ya. Nah, di sini terlihat ada objek film, kemudian ada seorang wanita yang masih muda dan menggendong anaknya. Kemudian tertulis juga The Series Viral 2021. Nah, untuk teman-teman dan Bapak Ibu sekalian ataupun yang sedang menonton film ini, coba tebak apakah yang dimaksud dengan gambar ini? Lihat dulu ya. Langsung saja. Jadi jawabannya yaitu negosiasi dalam film utama. Pada mulanya kita harus, sebelum kita masuk ke proses negosiasi, kita harus mengetahui bagaimana atau konflik apa yang terjadi antara kedua belah pihak tersebut. Nah, dalam hal ini, pertama ada pihak Naura. Jadi, singkat cerita, Naura ini seorang remaja perempuan yang mempunyai sebuah rahasia yang tidak diketahui oleh banyak orang, yaitu bahwa dia wanita yang mempunyai anak pada usianya yang masih muda, yaitu 17 tahun. Dan pada kondisi ini dia masih statusnya bersekolah ya. Nah, kondisi ini membuatnya merasa berat sekali dan tidak ingin teman-temannya tahu maupun pihak sekolah tahu bahwa dia sudah hamil dan melahirkan seorang anak. Pertama, dia tidak ingin diketahui oleh Sally karena Sally ini orang yang sangat tidak menyukai Naura, dan jika Sally tahu akan membuat heboh satu sekolah, dan Naura tahu bahwa jika semua warga sekolah tahu, dia akan terancam tidak dapat bersekolah lagi dan cita-citanya untuk menjadi dokter kandungan tidak tercapai. Kemudian pihak selanjutnya itu pihak kedua ada namanya Sally. Sally ini seorang gadis, jadi dia ini memiliki sifat yang tidak menyukai Naura, bisa dibilang selalu iri kepadanya. Kemudian suatu ketika Sally ini menyukai laki-laki yang bernama Kinan, yang dia adalah sahabat dari Naura. Masuk ke dalam konflik, jadi seiring berjalannya waktu, Naura dan Kinan ini saling mencintai dan akhirnya menjalin hubungan pacaran.
Lalu Salim ini mengetahuinya, dia merasa kesal dan masih sakit hati. Kemudian Salim mengetahui bahwa Nora ini memiliki rahasia. Oleh karena itu, ia mencari kesempatan untuk menghancurkan hubungannya Nora dan Kinan agar Salim bisa mendapatkan Kinan. Melakukan itu dengan mencari bukti-bukti yang kuat tentang kehamilan Nora sampai akhirnya itu lahir. Setelah itu, seiring berjalannya waktu, Salim berhasil menemukannya. Karena rasa ingin memiliki Kinan besar, Salim itu memanfaatkan bukti tersebut. Kemudian negosiasi yang dilakukan antara Nora dan Salim ini yaitu tawar menawar dengan Nora. Jadi Salim melakukan tawar menawar pada Nora. Lanjut ke proses negosiasinya. Jadi Salim ini menghampiri Nora dan memberi tawaran tawar menawar dengan Nora. Salim menghampiri, kemudian berdiskusi dengan melakukan perundingan dengan Nora yang isinya yaitu apabila Nora mengakhiri hubungan dengan maka bukti yang diterima Salim tidak akan disebar ke sekolah, tapi jika sebaliknya Nora akan menanggung akibatnya. Kemudian Nora pun sepakat dengan omongan Salim tersebut. Berdasarkan analisa yang saya buat dari jalan cerita tersebut, negosiasi ini berpengaruh negatif karena terlihat dari kesepakatan saja itu sudah ke arah yang buruk dan merugikan kita mengganggu salah satu. Karena yang bisa dilihat sendiri bahwa orang sangat iri. Kemudian untuk analisa program negosiasi, jadi saya mengetahui bahwa Kinan masih sangat mendekati Nora walaupun tidak putus. Lalu melibatkan seluruh bukti tersebut ke pihak sekolah. Kemudian satu sekolah pun tahu sampai orang tuanya pun disuruh dari kelas sekolah dan memutuskan untuk memberhentikan Nora dari sekolah tersebut. Nah, dari pernyataan dia dapat disimpulkan bahwa keadaan negosiasi merupakan keadaan dua, yaitu menang dan kalah. Jadi salah satu pihak menang dan berhasil mendapatkan apa yang disepakati itu, apa yang ia mau. Itu dalam hal ini Salim. Jadi Salim ini berhasil membuat Nora dan Kinan putus. Kemudian salah yang dimaksud Nora ini tidak mendapatkan apapun, tapi malah dirugikan dan tidak mendapatkan hasil apapun dari negosiasi tersebut karena buktinya kan sudah tersebar oleh pihak sekolah dan ia pun dikeluarkan dari sekolah dan hubungan dengan Kinan pun menjadi putus. Tidak ada hubungan. Sekian penjelasan analisa negosiasi dalam film Isoman Disabilis. Menurut saya, terima kasih yang telah mendengarkan. Semoga materi yang tadi saya sampaikan dapat bermanfaat bagi semua. Kurang lebihnya mohon maaf dan dapat mencari kesimpulan bahwa dalam negosiasi ini harus adanya kesepakatan antara dua pihak berunding maupun perundingan. Kemudian bagaimana proses negosiasi tersebut dan bagaimana atau cara negosiasi, apakah tawar menawar ataupun tukar barang dan lain sebagainya. Dan negosiasi pun ada yang positif dan ada yang negatif. Jadi kalau untuk yang positif, jadi berpengaruh ke hasil yang positif. Tapi kalau negatif itu akan berpengaruh pada yang negatif. Kemudian dalam proses negosiasi itu adanya kuadran. Jadi ada yang menang, menang kalah, kalah menang, dan kalah kalah. Dalam hal ini kita masuk ke dalam kuadran 2, yaitu menang.
Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi